sebagai guru pendamping sekolah di Satuan Pendidikan SMA Negeri 22 Garut. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan teknik daripada Tirta dengan menggunakan keterampilan soft skill. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang rasanya, sehat juga ya Pak. Alhamdulillah senang rasanya bisa berkumpul lagi dengan Bapak Ibu di sini di suasana mungkin masih pagi. Tapi Bapak Ibu sudah siap untuk bisa memberikan layanan terbaik bagi siswa. Siap. Nah, yang ingin saya tahu sebetulnya ada suatu hal yang akan Ibu sampaikan sehingga kita bisa berkumpul di sini menjadi sebuah topik yang mungkin Bapak Ibu perlu kembangkan. Silakan Bapak Ibu, siapa yang akan mulai duluan? Apakah mau Bapak dulu dari tim kurikulumnya? Apakah dari Ibu sebagai dari kesiswaannya atau dari perwakilan Bapak Ibu dulu yang mau curhat kepada saya? Silakan siapa mau dulu. Baik, mungkin saya dulu sebagai di sini sebagai guru bahasa Inggris, sekaligus juga membantu di staf kesiswaan. Ya. Untuk dalam kita berproses di lembaga pendidikan ini cukup lama, belasan tahun, menemukan hal berkaitan dengan dinamika belajar siswa maupun dinamika kita untuk memberikan materi, memberikan pendidikan dan pelajaran kepada siswa kita. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi sudah mulai berjuang dari awal, sudah lama. Sepertinya ada sesuatu hal ya Pak ya yang Bapak sampaikan. Tentu banyak hal. Banyak ya. Nah, sebetulnya tantangan apa ya yang Bapak Ibu hadapi nih, yang Ibu rasakan selama berada di sini? Ya, kalau saya mengajar mata pelajaran biologi, kalau tantangan di sini itu banyak sekali, terutama masalah motivasi belajar siswa. Ya, motivasinya banyak di sini siswa-siswa yang motivasi belajarnya itu agak menurun atau rendah. Ya. Maksud Ibu menurunnya seperti apa? Dalam belajar, contohnya mereka kurang semangat. Terus juga contohnya kalau lagi berdiskusi ya Bu, mereka itu kurang berani untuk mengungkapkan hal contohnya yang mereka ketahui gitu. Jadi banyaknya yang diam aja. Ya, oke. Ya. Dari apa yang Ibu sampaikan barusan, ada dampak yang paling terlihat tidak dari turunnya motivasi itu? Ya. Dampak yang terlihat paling hasil belajarnya itu jadi rendah. Kalau Terus suasana di kelas juga suasananya menjadi boring Bu. Biasanya kurang semangat gitu. Untuk gurunya juga sama. Seperti itu ya. Turun itu tentunya ada masalah ya Bu ya. Nah, ini yang ingin saya tahu. Apa fakta yang mendukung selain tadi nilainya jadi kecil? Kalau motivasi itu turun, faktanya selain itu. Saya boleh coba ya. Saya mengajar sosiologi Bu. Tadi memang betul ya kata Bu Beni, motivasi belajarnya turun itu akan berdampak pada hasil belajar yang menurun, tidak mencapai KKM. Nah di sini setelah saya melakukan pendekatan secara intensif, tentunya Bu, di sini yang paling saya gali ya dari siswa tersebut, kenapa motivasi belajar turun, mungkin saya melihat karena mereka tidak memiliki target tujuan pembelajaran. Bahkan cita-cita mungkin yang masih remang-remang, apa sih tujuan saya belajar, terus kemudian apa yang akan saya capai. Di antara rata-ratanya mungkin ketika mereka tidak menentukan target dan tujuan dalam pembelajaran itu, mungkin itu motivasi dan caranya yang turun. Jadi Oke, itu menarik Bu. Kalau saya jadi ternyata ada akar masalah ya. Kalau berdasarkan apa yang Ibu sampaikan, mereka itu belum tahu tujuannya mereka kemana ke depannya gitu ya. Oke, semuanya bahwa tugas itu mungkin yang disampaikan oleh Bapak itu tidak serta-merta cari kumpulin gitu ya. Tidak harus ada kolaborasi dengan siswa lain, sharing, mungkin bikin grup atau pengamatan langsung atau langsung presentasi. Oke, bagus Pak itu. Nah, untuk menerapkan ini selain siswa yang Bapak akan ajak untuk sebagai kolaborasi gitu ya, siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak untuk
merealisasikan ini? Ya, salah satunya tentu rekan-rekan yang ada di MBMP, seluruh rumpun mata pelajaran, kita bertukar informasi, melakukan FGD, sekarang bagaimana kita merefleksikan hasil dari pengalaman, dengan juga dengan teori yang sudah dipahami, kemudian kita melakukan action gitu. Kemudian juga selain MBMP, kita juga dengan lintas mata pelajaran. Apa yang nanti Bapak lakukan? Mengukurnya seperti apa, Pak? Kalau mengukur dari hasil dari action kita, kalau di di komunitas tentu ada misalkan pemahaman yang meningkat dari kita, kemudian juga ya banyak informasi tentunya yang kita pahami karena sudah didiskusikan tadi. Kemudian kita implementasikan, refleksikan di kelas, apakah tadi indikatornya motivasi itu meningkat atau tidak, apakah tingkat partisipasi siswa itu meningkat atau tidak, apakah ketersediaan sumber belajar siswa terpenuhi, apakah mereka bisa meningkatnya kemandirian belajar, apakah pencapaian nilai formatif maupun sumatif meningkat, apakah pencapaian nilai akademik yang meningkat, praktek yang meningkat, itu tentu jadi indikator keberhasilan. Jadi maksud Bapak nanti ada praktek baik ya? Ya, betul. Praktek baik di antara teman-teman yang sudah mempraktekkan di kelasnya, kemudian nanti setelah adanya praktek tersebut saling sharing kembali bagaimana hasilnya. Nah, menurut saya it is great, it is luar biasa. Karena kalau kolaborasi itu akan menghasilkan sesuatu itu akan lebih mudah. Betul. Kemudian ada sharing ilmu pengetahuan dan itu sepertinya akan menjadi hasil mutu pendidikan yang terlihat gitu ya, yang sangat terlihat. Mudah-mudahan terus berkembang. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Jangan hari ini, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi lain kesempatan. Pengalaman saya setelah mengikuti kegiatan coaching keterampilan soft skill, diantaranya saya memiliki pengetahuan untuk mengidentifikasi bagaimana kelemahan, kemudian kelebihan, kemudian peluang dan tantangan untuk meningkatkan prestasi dan kompetensi dari siswa. Bagaimana kami bisa melaksanakan kegiatan refleksi, diantaranya bagaimana kita bisa mengidentifikasi keaktifan siswa di kelas, bagaimana meningkatkan kemandirian belajar di kelas, bagaimana juga untuk meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik berupa pencapaian nilai-nilai yang dilaksanakan oleh siswa pada saat melaksanakan kegiatan formatif maupun sumatif. Tentunya ini harapan kami bisa melaksanakan perbaikan untuk tentunya peningkatan kompetensi dan prestasi siswa di masa yang akan datang. Setelah melakukan proses coaching klinik, yaitu berupa wawancara dengan pengawas pembina sebagai coach dan saya guru binanya yaitu coach, saya memperoleh pengetahuan soft skill. Di antaranya saya bisa menginventarisir masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Setelah itu saya pun bisa memetakan dan mencari alternatif solusi pemecahan masalah berkaitan dengan proses pembelajaran. Setelah melakukan coaching dengan Ibu Pengawas Pembina, banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Di antaranya, dengan keterampilan soft skill, seorang guru bisa menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, kemudian menyenangkan bagi peserta didik sehingga bisa menginspirasi peserta didik. Sehingga ini berdampak pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar yang meningkat.